Oke. Nah, terjadi peristiwa penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik. Ini dia ya. Ini dia gambarnya. Ini serbuk sari jatuh ke kepala putik. Ini gambarnya ini. Serbuk sari jatuh ke kepala putik. Lalu terjadilah peristiwa pembuahan, yaitu serbuk sari melebur dengan sel telur yang itu merupakan sel kelamin betina. Setelah dia terjadi pembuahan, menghasilkan namanya zigot. Zigot ya, menghasilkan zigot. Lalu zigot tumbuh menjadi embrio atau tumbuhan baru dalam bentuk tunas ya. Ya, kemudian yang tunas tumbuhan tadi ini berada dalam buah. Sudah ada biji, nanti ditanam lagi lah dia menjadi tumbuhan baru. Udah, pertama tadi bagaimana? Bertemu dulu sel kelamin jantan antara benang sari dan kepala putik, dinamakan penyerbukan. Lalu terjadi pembuahan, karena sudah bertemu tadi, muncullah zigot. Setelah zigot muncul, embrio, tumbuh menjadi embrio, lalu menjadi biji, biji atau tunas, lalu muncullah setelah tunasnya ditanam kemudian muncullah menjadi tanaman baru, ya, tanaman baru. Oke, itulah proses daripada penyerbukan atau perkembangbiakan generatif. Kita lanjutkan. Nah, penyerbukan, nggak usah. Nanti kamu lihat dari video aja, biar cepat kita nanti mati lagi. Perhatikan. Nah, macam-macam penyerbukan itu ada beberapa. Yang pertama, ada berapa ini? Satu, penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan basta. Mari kita lihat gambar masing-masing. Iya, mari kita lihat penyerbukannya, gambarnya. Ini gambar penyerbukan sendiri. Bisa kamu lihat penyerbukan sendiri gambarnya? Bisa, Pak. Bisa ya. Coba lihat gambarnya itu. Kalau dikatakan sendiri, ini bunganya. Ya, ini bunganya. Tadi bunga itu kalau dia generatif punya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kalau jantan tadi apa namanya? Apa tadi nama jantan? Serbuk sari. Iya, serbuk sari. Iya, serbuk sari atau benang sari, sama itu ya. Kemudian kalau betina? Putik. Nah, kalau penyerbukan sendiri, namanya penyerbukan itu adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Bukan putik ke serbuk sari, tapi serbuk sari ke kepala putik. Oke, kamu lihat. Dia kalau penyerbukan sendiri dalam satu bunga itu. Ya, kamu lihat gambar ini. Dalam satu bunga itu. Jadi dari serbuk sarinya yang ada di bunga itu ke kepala putik yang ada di bunga tersebut. Bisa dipahami ya? Sampai sini bisa dipahami penyerbukan sendiri? Yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga yang sama. Oke, sekarang yang kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga. Sudah kamu lihat penyerbukan tetangga gambarnya? Sudah, Pak. Ini masih satu pohon. Ya, ini masih satu pohon, tapi bunganya berbeda. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Dari serbuk sari yang di sini, ini serbuk sari yang ini pindah kemari. Ya, itu namanya penyerbukan tetangga. Jadi penyerbukan di sini dari yang sini, dari bunga yang ini pindah atau jatuh ke kepala putik bunga yang di sini. Itu namanya penyerbukan tetangga. Tetapi masih dalam satu ranting ya, satu pohonnya. Oke, kemudian yang ketiga penyerbukan silang. Lihat gambarnya. Di video di satu. Penyerbukan silang itu dari bunga yang satu ke bunga yang lain. Ya? Ya, Pak. Peristiwa jatuhnya serbuk sari dari satu bunga ke bunga yang lain, tetapi masih satu jenis tumbuhan. Ya, misalnya tadi bunga kembang sepatu dari satu tumbuhan itu ke tumbuhan yang lain, tetapi masih sama jenisnya, itu kembang sepatu.
beda pohon, ya, beda pohon atau beda tumbuhan, beda bunga. Oke, itu penyebutan silang. Lalu yang terakhir penyebutan bastar. Itu dari satu bunga ke bunga yang lain. Bunga yang lain. Tetapi berbeda varietas. Enggak sama-sama dia. Bisa dipahami ya? Coba. Bisa, Pak. Sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Oke, nanti kamu lihat di video saja. Jadi penyerbukan itu ada 4, sendiri, tetangga, silang, dan bastar. Oke, kita lanjutkan ya. Baik. Gambar apa ini? Lebah, Pak. Lebah, Pak. Lebah merupakan lebah merupakan hewan salah satu hewan yang membantu penyerbukan bunga. Siapa lagi yang tahu selain lebah? Ayo coba sebutkan dulu. Selain lebah, siapa yang tahu? Pak. Siapa? Kupu-kupu, Pak. Kupu-kupu, bagus. Kupu-kupu, Pak. Oke, kupu-kupu. Kupu-kupu. Iya, kupu-kupu bukan kupu-kupu. Kupu-kupu, lalu apa lagi yang lain? Capung, Pak. Apa? Capung, Pak. Capung. Yang lain? Ada lagi yang lain? Kumbang. Iya, ada lagi yang lain? Bagus, kumbang. Ada lagi yang lain? Manusia, Pak. Manusia. Ya, manusia juga bisa membantu penyerbukan, ya. Benar, manusia. Oke. Ngapain dia ini? Coba ngapain dia? Ngapain lebahnya ini? Lagi mengisap madu di dalam bunga. Lagi mengisap madu. Nah, dengarkan Bapak. Di dalam bunga. Iya. Ketika lebahnya mengisap madu, kemungkinankah jatuh serbuk sarinya ke kepala putik? Mungkin, Pak. Mungkin. Itu makanya terjadi penyerbukan. Yang mana serbuk sari di sini? Ayo, coba sebut, tunjukkan dulu yang mana. Warna kuning, Pak. Ya, putihnya mana? Biasanya warna putih ya. Ya, Pak. Ya, jadi ketika si lebahnya ini mengisap madu, jatuhlah serbuk sari ke kepala putih. Maka terjadilah penyerbukan. Tadi manusia, apalagi kumbang, serangga, bisa nggak angin? Enggak bisa, Pak. Angin bisa terbang, Pak. Angin bisa. Angin Bisa, Pak. maka serbuk sari jatuh ke kepala putik. Lalu selain angin, bisa nggak air? Air hujan. Bisa nggak air hujan menyebabkan penyerbukan? Hah? Enggak. Bisa, Pak. Bisa. Air hujan. Dan yang terakhir adalah manusia. Oke, jadi ada beberapa yang bisa menyebabkan penyerbukan atau membantu penyerbukan. Sudah kamu sebutkan tadi ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Oke, ini pembelajaran IPS atau muatan IPS. Coba dulu negara-negara di Asia Tenggara. Coba baca dulu ini Gabriel. Mana Gabriel? Masih di sini Gabriel? Masih, Pak. Ya, silakan baca dulu. Negara-negara Asia Tenggara umumnya memiliki kondisi geografis yang sama, akan tetapi kesamaan kondisi geografis tersebut tidak menjamin kehidupan sosial budaya pun sama. Oke, sebelumnya saya bertanya dulu, negara-negara di ASEAN, apa itu ASEAN? Siapa yang tahu? Asia Tenggara. Asia Tenggara, negara-negara Asia Tenggara. Tenggara. Oke, sekarang pertanyaan Bapak, siapa yang bisa menyebutkan negara-negara apa saja yang di Asia Tenggara? Ini gambar apa ini? Malaysia. Ya, Indonesia, coba. Pak. Iwana angkat tangan. Iwana silakan. Malaysia. Malaysia. Singapura, bagus. Indonesia, terus Filipina. Apalagi? Kamboja. Siapa bilang Kamboja dari Kamboja? Apalagi? Indonesia. Myanmar, Pak. Oke. Coba. Myanmar, Pak. Baik, coba lihat gambarnya. Bisa lihat gambarnya kan? Bisa kan? Bisa. Bisa ya?
Biar Bapak sebutkan. Bisa, Pak. Ini adalah Indonesia. Ini Indonesia. Sudah? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, oke. Yang Pak. kedua, ini namanya Filipina. Sudah di kami? Sudah, Pak. Nah, yang ketiga ini adalah yang kecil di sini ya. Yang kecil di sini adalah Singapura. Singapura. Lalu yang ini namanya Brunei. ya, Brunei. Lalu di sini ini Malaysia. Ini juga Malaysia. Ya, Pak. Oke, sudah. Kemudian yang ini Laos. Ini yang tidak ada lautannya. Pak. Laos. Kemudian ini adalah tadi Thailand, kemudian Vietnam. Kamboja. Ini Kamboja. Ini Myanmar. Ini Vietnam, ini Myanmar. Sudah? Lalu Thailand yang ini. Oke, berarti ada berapa? Coba sebutkan pertama Indonesia, kemudian Malaysia, Filipina, Singapura, Myanmar. Singapura, ya, terus Brunei, Darussalam, Myanmar. Thailand, Myanmar, Kamboja, Laos, Kamboja, Laos, dan Kamboja. Vietnam. Oke, baik. Nanti akan kita pelajari kembali itu di pertemuan selanjutnya. Tapi Bapak sudah sebutkan ada berapa tadi? 10 negara. Pak. 10 negara ya. Tambah negara ASEAN itu ada namanya negara Timor Leste, tapi belum resmi menjadi anggota ASEAN. Ya. Timor Leste itu pecahan daripada Indonesia dulu namanya Timur Timur, sekarang namanya Timor Leste, negara baru. Oke, tapi itu belum resmi menjadi negara ASEAN. Oke, baik. Kita lanjutkan. Oke, ini gambar apa? Bendera Indonesia, siapa? Pak. Indonesia. Ini bendera siapa? Malaysia, Pak. Berarti Malaysia, Pak. negara. Oke, perhatikan negara Indonesia dan negara Malaysia. Tugasmu di rumah, coba tuliskan di bukunya. Tuliskan di bukunya, yuk. Tugasmu di rumah. Tuliskan persamaan dan perbedaan sosial budaya dari kedua negara Indonesia dan Malaysia. Ya, tuliskan persamaan dan perbedaan sosial budaya dari negara Indonesia dan negara Malaysia. Perbedaan. Jaringan kedengaran. Tuliskan persamaan dan perbedaan sosial budaya dari negara Indonesia dan Malaysia. Kalau dikatakan persamaan dan perbedaan berarti ada yang sama, lalu apa bedanya? Kan gitu kan? Bisa ya? Apa persamaan mereka? Lalu apa perbedaan mereka antara Indonesia dan Malaysia? Kamu bisa cari di bukumu, di buku tematik ada seperti ini. Ya, Ada, Pak. buku tematik ada, atau kalau tidak bisa kamu temukan, boleh dicari di internet atau Google atau buku-buku yang lain yang kamu punya. Bisa ya? Itu tugasmu di rumah. Itu tugasmu di rumah. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Negara atau persamaan. Seperti di bukumu halaman berapa itu? Halaman 14. Coba buka halaman 14. Buka buku halaman 14. Sudah semua melihat? Ini halaman 14. Sudah, Pak. Sudah? Ada kamu lihat gambar diagram pen di situ? Seperti ini? Ada, Pak. Oke. Ada, Pak. Sudah? Yang di tengah-tengah ini, maksudnya adalah persamaan. Udah? Ya, yang di pinggir ini adalah perbedaan. Nah, pertanyaannya, bisakah Pak dibuat seperti ini bentuknya? Boleh saja. Tetapi kalau menurut saya tidak usah seperti ini. Buat saja seperti biasa, tuliskan persamaannya apa,
perbedaannya apa gitu. Oke? Bisa ya? Oke, Pak. Itu tugasmu di Oke, Pak. rumah. Silakan kamu kerjakan nanti. Ada semua di bukumu kok. Ada semua di bukumu. Cari apa persamaan dan perbedaan sosial budaya antara negara Malaysia dan negara Indonesia. Oke, bisa adik-adik sekalian? Bisa, Pak. Oke, baik. Bisa. Sampai di situlah pembelajaran kita pada hari ini. Dari pembelajaran 1, tema 1, pembelajaran 1 sampai di sini. Ada yang mau ditanya adik kami? Ada yang mau ditanya? Enggak, Pak. Berarti coba dulu kesimpulan apa yang bisa kita pelajari pada hari ini. Coba supaya bisa menyebutkan. Ayo, kesimpulan apa yang bisa kita pelajari pada hari ini? Yang pertama tadi mengenai Negara apa? tumbuhan. Perkembangan tumbuhan secara generatif. Generatif. Apa itu generatif? Secara apa tadi kalau generatif? Secara kawin. Secara kawin. Perkembangbiakan generatif secara kawin. Artinya kawin itu adalah terdapat sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Apa sel kelamin jantan pada tumbuhan? Apa sel kelamin jantan pada tumbuhan? Namanya apa? Putik dan benang sari. Iya, kelamin jantannya benang sari. Kalau dia kelamin betina adalah putik. Ketika terjadi pertemuan antara sel kelamin jantan dan kelamin betina, apa yang terjadi? Perkawinan. Namanya apa? Perkawinan. Penyerbukan. Penyerbukan kelamin betina. Penyerbukan. Ketika kelamin jantan bertemu kelamin betina, namanya penyerbukan. Itu pada tumbuhan ya. Penyerbukan. Nah, penyerbukan tadi ada berapa jenis? 4, Pak. Ada 4. Yang pertama apa? Penyerbukan sendiri. Itu terjadi Penyerbukan tetangga. Ya. Penyerbukan silang dan penyerbukan bastar. Kalau sendiri itu bagaimana? Sel kelamin jantan dari bunga itu jatuh ke bunga itu sendiri, kepala putihnya ya, itu sendiri. Kalau penyerbukan secara tetangga, kepala putihnya dari satu bunga ke bunga yang lain, tapi masih satu pohon. Kemudian kalau dia silang dari satu bunga ke bunga yang lain, tetapi sudah berbeda pohon. Kalau dia bastar dari satu pohon ke pohon yang lain yang berbeda varietasnya, ya. Oke, yang terakhir. Penyerbukan tadi dimulai dari mana tadi? Pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kemudian setelah itu bertemu jadi apa? Ayo. Penyerbukan. Iya, penyerbukan. Jadi apa? Terjadilah pembuahan. Setelah pembuahan apa terjadi? Zigot. Zigot itu berkembang menjadi embrio. Embrio jadi apa? Tumbuhan. Jadi biji. Dari biji ditanam menjadi tumbuhan baru. Oke, yang terakhir adalah negara-negara Asia Tenggara. Ada berapa? 10 tadi. Coba sebutkan 10. Indonesia. Malaysia. Filipina. Kamboja. Myanmar. Laos, Kamboja, Vietnam, Myanmar, Filipina, Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapura. Oke. Baik, itu saja yang kita pelajari pada hari ini. Jadi adik kami jangan lupa nanti tugasnya menuliskan persamaan dan perbedaan. Dipoto PR-nya.
Nggak usah, dituliskan aja di bukunya. Nanti sekali seminggu kita akan kumpulkan tugas di sekolah. Oke? Ya, Pak. Nanti akan saya kabari kapan dikumpulkannya. Oke? Bisa? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Tuliskan namanya di buku masing-masing supaya nanti ketika dikumpulkan Bapak tidak bingung ini buku siapa, punya siapa ya. Dibikin tanggalnya, Pak. Ya, dibikin tanggalnya. Tanggal PR-nya itu PR apa, tanggal apa, lalu kerjakan PR-nya. Biar Bapak tahu itu tanggal berapa. Oke? Bisa? Oke, Pak. Ya, Pak. Nanti kalau masih kurang jelas, nanti boleh dilihat lagi dari YouTube. Ini Bapak akan kirimkan lagi ke YouTube, nanti Bapak kirimkan sama kalian video kita ini supaya kamu bisa lagi melihat apa yang kita pelajari pada hari ini. Oke, baik. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Nanti doa penutup nanti sendiri ya masing-masing ya. Karena kita masih belajar. Oke, baik. Ya, Sampai Pak. jumpa. Tetap semangat ya adik kami ya. Iya, Pak. Oke. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye. Boleh mau? Ini anak kita Ermi, biar bisa.